Pistolet Beshumni yang berarti pistol senyap dengan kode 6P9 di bawah indeks Grau adalah pistol semi-otomatis kompak dengan peredam terintegrasi yang menggunakan peluru 9 kali 18 mm Makarov. Dikembangkan oleh Uni Soviet pada pertengahan tahun 1960-an sebagai varian khusus dari pistol Makarov PM untuk operasi rahasia oleh unit intelijen dan pasukan khusus. Diadopsi sekitar tahun 1967 oleh organisasi KGB dan Spetsnaz untuk misi pengintaian dan intelijen yang membutuhkan kebisingan dan visibilitas minimal. Pistol ini memprioritaskan keandalan dalam kondisi buruk daripada daya tembak yang tinggi, dengan jangkauan efektif sekitar 50 meter. Produksi pistol ini terus berlanjut di Rusia, tepatnya di pabrik mekanik Izhevsk, di mana senjata ini tetap digunakan secara terbatas bersamaan dengan senjata turunan modern. Pistol PB muncul dari kebutuhan pasukan elit Uni Soviet selama Perang Dingin, khususnya untuk kegiatan pengintaian dan intelijen, di mana deteksi pendengaran menimbulkan resiko tinggi. Doktrin militer Soviet pada saat itu menekankan operasi rahasia di belakang garis musuh dan membutuhkan pistol yang dapat menetralisir penjaga atau target secara diam, tanpa peredam suara yang dapat dilepas atau amunisi subsonik yang tidak kompatibel dengan amunisi standar. Permintaan ini muncul pada pertengahan tahun 1960. Ketika kelompok Spetsnaz dan agen KGB mencari alternatif yang andal dan mudah disembunyikan untuk senjata yang senyap, seperti pistol Welrod dari Inggris atau peredam suara improvisasi yang terintegrasi dengan peluru 9 mm Makarov yang umum digunakan. Desain peredam suara terintegrasi memungkinkan pistol dapat dibongkar menjadi bentuk yang ringkas untuk transportasi dengan tumpukan sekat di depan yang dapat dilepas melalui putaran sederhana dan memenuhi persyaratan serbaguna untuk misi penyusupan di perkotaan dan sabotase markas musuh. Pada tahun 1967, pistol PB memenuhi spesifikasi indeks Grau 6P9 untuk mempersenjatai detasemen pengintaian tentara dan personel layanan khusus, memprioritaskan peredaman suara di bawah 20-30 desibel dibandingkan dengan suara tembakan pistol Makarov yang tidak diredam sambil mempertahankan keandalan semi-otomatis dalam kondisi buruk. Produksi di pabrik mekanik Izhevsk secara langsung menanggapi keharusan ini, melewati adopsi militer yang lebih luas untuk fokus pada penerbitan terbatas kepada operator berisiko tinggi, mencerminkan alokasi sumber daya yang pragmatis di tengah kendala sumber daya dalam teknologi peredam senjata api. Dirancang oleh Anatoly Arsenievich Deryagin dengan mempertahankan mekanisme inti blowback aksi ganda aksi tunggal pada pistol Makarov yang menggunakan amunisi 9 kali 18 mm. Dengan kompatibilitas magasin 8 peluru untuk memanfaatkan logistik dan memastikan pelatihan minimal bagi pasukan khusus yang sudah mahir dengan pistol Makarov standar. Modifikasi utama berpusat pada pengintegrasian peredam dua bagian yang mengarah langsung ke dalam struktur pistol untuk mencapai kinerja subsonik dan pengurangan kebisingan yang signifikan. Pistol PB menggunakan mekanisme pengoperasian blowback sederhana dengan sungsang yang tidak terkunci, di mana impuls dari recoil peluru 9 mm Makarov yang ditembakkan mendorong slide ke belakang untuk mengeluarkan selongsong bekas dan memasukkan peluru baru ke dalam laras. Dengan slide yang lebih ringan dari pistol Makarov untuk mengakomodasi peredam suara integral, mekanisme hammer-fired yang ditembakkan dalam konfigurasi aksi ganda dan aksi tunggal mempertahankan rakitan pemicu Makarov dengan kemampuan kokang otomatis dan hammer terbuka untuk indikasi secara langsung. Laras dilapisi kromium dan memiliki beberapa lubang ventilasi untuk mengeluarkan gas pendorong yang mengembang secara prematur ke ruang ekspansi utama peredam suara integral, mengurangi tekanan ruang, dan impuls recoil keseluruhan sambil meminimalkan kebisingan mekanis dari gerakan slide. Bagian slide dipersingkat secara internal untuk membungkus bagian bawah laras, dengan bagian depan dipotong dan rel diperpanjang untuk menambah massa guna menyeimbangkan gaya blowback. Ruang peredam utama mencakup gulungan jaring kawat
dan pegas bentuk spiral untuk difusi gas dan pendinginan. Sementara bagian peredam eksternal memiliki tumpukan 3 hingga 5 cakram penyekat miring yang membentuk ruang ekspansi berurutan. Komponen internal yang lainnya seperti diskonektor dan pelepas magazine mencerminkan pistol Makarov untuk kesederhanaan dan kesamaan komponen. Perangkat peredam suara terintegrasi pada pistol ini terdiri dari desain 2 bagian yang membungkus laras untuk meminimalkan suara sambil mempertahankan profil yang ringkas untuk operasi rahasia. Peredam bagian belakang yang tetap dan tidak dapat dilepas tanpa pembongkaran penuh, mengelilingi laras yang berlubang dan diisi dengan jaring baja gulung yang berfungsi sebagai penyerap panas dan menghilangkan gas bubuk. Peredam bagian depan dapat dilepas melalui sambungan berulir, memungkinkan operator bisa melepasnya untuk dibawa secara tersembunyi, dan ukuran pistol menjadi lebih pendek. Pistol ini bisa juga ditembakkan tanpa harus memasang peredam bagian depan. Secara mekanis, integrasi peredam suara memerlukan adaptasi pada mekanisme blowback pistol PB, termasuk slide yang dipersingkat dan pegas recoil yang dipindahkan ke dalam pegangan untuk mengakomodasi housing belakang yang tetap tanpa menambah ukuran. Beberapa bagian dari pistol Makarov yang masih dipertahankan pada pistol ini seperti tombol pelepas magazine berada di dasar rangka pegangan. Tombol pembongkaran yang terletak di belakang pelindung pelatuk sisi kiri sering disalahartikan sebagai pelepas magazine. Untuk spesifikasinya, pistol ini memiliki panjang keseluruhan 310 mm dengan peredam eksternal. Apabila dilepas, panjangnya berkurang menjadi 170 mm. Panjang laras 105 mm. Berat 980 gram. Laju tembakan 30 peluru per menit, kecepatan peluru 290 meter per detik. Jarak tembak efektif sejauh 25 hingga 50 meter. Alat bidik menggunakan bidikan besi depan belakang. Untuk pengamannya, pistol ini menggunakan pengaman manual yang terletak di sisi kiri slide. Pistol PB memiliki suara tembakan sebesar 158 desibel tanpa peredam eksternal dan 127 desibel ketika menggunakan peredam eksternal. Ini setara dengan suara pintu mobil ditutup dengan keras. Suara tembakan ini cukup keras jika dibandingkan dengan suara tembakan pistol Welrod sebesar 73 desibel. Wow. Meski kalah senyap dari pistol Welrod, namun pistol PB memiliki beberapa kelebihan lainnya seperti mekanisme semi-otomatis, kapasitas peluru di atas Welrod, dan penggunaan untuk pertempuran jarak dekat yang cepat. Hingga sekarang, pistol ini masih digunakan oleh beberapa unit pasukan dari Spetsnaz dan pasukan khusus Ukraina di Perang Rusia-Ukraina. Sebagai negara bekas Uni Soviet, tak heran keduanya mendapatkan banyak senjata ini sebagai warisan dari militer yang sudah bubar. Itulah sedikit pembahasan tentang pistol senyap buatan Uni Soviet. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya undur diri. Salam Ami Rifle.